Syirik. Sering weruh wong bakar dupa dan kita langsung mengklaim itu syirik. Padahal mungkin orang tersebut itu sedang memberi makan kepada kepada kodam atau jin yang ada di dalam benda tersebut. Apakah itu syirik? Kita memberi makan kepada kodam jin yang ada di dalam mungkin keris atau batu atau apalah jimat. Apakah itu syirik? Kita memberi makan mereka. Perumpamaannya seperti ini. Kita mempunyai ayam. Ayam itu ditaruh dalam kandang. Sedangkan kandang tersebut dikunci oleh sang pemiliknya. Tugas kita sebagai pemilik ayam tersebut ngopo aja? Kan memberi makan kepada ayam yang ada di dalam kandang. Begitupun kodam-kodam yang ada di jimat-jimat tertentu. Mereka itu ada di dalam dan dikunci oleh orang-orang yang menguasai ilmu tersebut. Lah tugas kita atau orang-orang yang mempunyai jimat tersebut kan tugasnya ngempani kodam atau ritual memberi sesajen kepada kodam yang ada dalam pusaka-pusaka. Itu bukan kesyirikan, justru itu kewajiban karena mereka tidak dikurung di dalam benda yang terkunci. Mereka tidak bisa mencari makan. Itu bukan syirik. Syirik itu jika kita percaya kepada kodam tersebut bisa memberikan manfaat kepada kita. Kita mempunyai sumpamani batu dan kita mempercayai dengan batu ini, karena batu ini saya menjadi kebal. Itulah yang dimaksud syirik. Kita mempercayai karena batu ini, bukan pelantara. Pelantara ini batu hanya pelantara. Semua kuasa itu punya Allah. Ini hanya pelantara. Dengan pelantara ini kita bisa diberikan sesuatu yang tidak masuk akal seperti kekebalan, penghasilan. Itu kan hanya pelantara. Tapi jika kita tidak sadar dan kita meyakini karena ini, ya itulah yang dimaksud syirik. Kita pun sering melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Seperti contoh kita minum obat. Kita percaya dengan obat ini saya menjadi sembuh. Syirik. Padahal yang menyembuhkan sakit kita itu bukan obat tersebut. Obat itu hanya pelantara. Yang menyembuhkan tetap Allah. Tapi jika kita tidak sadar dan kita meyakini dengan obat tertentu, obat A, B, C, dengan minum obat A saya sembuh, kalau yang B mungkin kurang mandi, kurang mempan, kita percaya kepada obat yang A dan kita tidak sadar bahwa yang menyembuhkan semua itu Allah, bahwa obat itu hanya pelantara. Itu pun kesyirikan. Seperti contoh kita makan dan kita meyakini kita kenyang karena makanan tersebut. Itu pun sejatinya adalah syirik. Syirik kafi, syirik lembut. Jadi syirik dan tidaknya itu bukan di ritualnya, tapi di niat dan pikiran kita sendiri. Lantas mengapa kita melihat seseorang sedang mungkin ritual, kita langsung mengklaim itu syirik? Apakah kita itu Allah yang bisa mengetahui isi hati mereka? Mereka membakar dupa, mereka ritual ini dan itu. Apa iya? Apa benar orang tersebut itu menyembah kepada sesuatu yang mereka sedang ritualkan? Kan belum tentu. Boleh jadi mereka sedang berkasih sayang, berahmatan lil alamin kepada alam, kepada sesama makhluk. Jin itu pun makhluk Allah. Kita harus berkasih sayang kepada seluruh alam, dan alam itu pun ada dua makhluk gaib dan makhluk jasad atau dohir. Jadi janganlah kita mengklaim jika kita belum tahu kebenarannya.
Karena syirik itu letaknya di hati dan pikiran si orang tersebut, bukan di ritualnya. Lah wong dewek bae sering nglakoni syirik kok tanpa disadari. Bisa ngomong. Nek atine ora sadar, itu ya syirik. Daripada kita menghakimi luar diri, mending kita introspeksi diri. Karena diri kita itu pun sering melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Kesyirikan hati. Kita bergerak tanpa ada kesadaran bahwa gerakan ini pun dapat pertolongan dari Allah, yaitu la haula wala. Jika hati kita tidak sadar gerakan ini adalah karena dapat pertolongan dari Allah, kita pun sedang melakukan kesyirikan tanpa kita sadari. Jadi semua yang kita kerjakan itu hanya pelantara. Sumbernya semua itu berasal dari Allah. Jika kita tidak menyadari itu, berarti setiap hari, setiap detik kita adalah pelaku syirik. Jadi lebih baik kita introspeksi diri, kita dandani hatinya kita, memperbaiki diri. Jangan suka mengklaim di luar diri, karena belum tentu apa yang kita lihat itu adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Belum tentu. Daripada kita membuat diri kita beraura negatif yang disebut dosa, lebih baik kita selalu prasangka baik, kita selalu introspeksi diri untuk dandani jagati hati. Jangan suka mengklaim dengan sesuatu yang ada di luar diri. Kita sibukkan hati kita untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu mawas diri, untuk selalu dandani jagati hati, memperbaiki hubungan hati kita dengan Allah, hablu minallah. Tingkatkanlah kesadaran jiwa kita, tingkatkanlah hati kita untuk selalu sambung kepada Allah. Berhentilah untuk menghakimi sesuatu yang ada di luar diri kita. Karena syirik dan tidaknya itu ada di pribadi masing-masing, yaitu ada di niat dan pikiran si pelaku tersebut, bukan di ritualnya. Karena ritual itu belum tentu itu adalah kesyirikan. Syirik itu letaknya di hati dan di pikiran si pelaku tersebut.